Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Babi di tahun 2025. Shio Babi tahun depan bulan Januari tanggal 29 memasuki tahun ular kayu. Sekali lagi itu adalah tahun pertumbuhan yang kedua. Setelah tahun naga kayu, tahun pertumbuhan nih, tahun ular kayu, tahun pertumbuhan yang kedua. Mungkin teman-teman udah pada tahu kan kenapa kok kayu-kayu lagi gitu ya. Kalau pergantian elemen tuh tiap 2 tahun ya. Jadi tahun ini kayak tahun 2022 itu macan air, 2023 kelinci air, 2024 naga kayu, 2025 ular kayu, 2026 kuda kayu, 2027 kambing kayu, 2029 kera bumi, 2028 kera bumi, 2029 ayam bumi. Kemudian tahun 2030 nanti anjing logam, dan 2031 baby logam. Urutan Shio udah tahu ya, urutan Shio dimulai dari tikus ya. Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular tuh Shio kelima. Kuda, kambing, kera, ayam, dogi, terus baby gitu ya. Kita lanjutkan kembali ke Shio Baby. Tantangan dan peluang. Kita lihat peluang-peluang kalian dulu. Apa sih peluang kalian ya? Shio Baby, perubahan akan cepat banget. Mbah, Shio Baby ciong mbah. Ciong itu apa sih mbah? Ada beberapa yang nanya ya. Ciong itu energi yang nggak selaras, energi yang bertabrakan dengan tahun ular kayu ya. Ular kayu itu tahun yang serba cepat, kemudian harus sedikit-sedikit lihai. Intinya energinya berseberangan dengan Shio Baby ya. Analoginya gampang deh ya. Kalau ular itu makanya mungkin sebulan sekali, setahun sekali terus bertapa. Shio Baby itu hampir setiap menit makan gitu ya. Itu yang energinya berseberangan. Kemudian ular yang harus memakai taktik dan trik ya. Baby lebih cenderung apa adanya, nggak ada tedeng aling-aling gitu ya. Lebih terbuka, ikhlas, tulus kayak gitu ya, yang menyebabkan nanti kalian gampang ditipu ya. Di tahun ular kalian akan semakin banyak ditipu, makanya itu yang dianggap ciong, kalian harus waspada. Tapi jangan takut ya. Ciong bukan untuk ditakut-takuti atau sesuatu yang menakutkan, tetapi harus waspada gitu ya. Waspada terhadap penipuan, investasi bodong, teman-teman yang utang nggak bayar ya. Banyak kalau kayak gitu mbah, nggak kehitung ya. Karena Shio Baby biasanya tulus ya, orang yang tulus. Kemudian ya kalau kayak gitu jujur, sehingga nggak ada pikiran orang ini bakal menipu, sehingga ya kayak gitu sering ketipu ya. Baiklah Shio Baby, kreativitas kalian akan mengalir dengan deras dan produktivitas kalian akan sangat tinggi. Itu justru memang harus tinggi ya, karena kalau produktivitasmu rendah di tahun ular kayu, kalian akan ketinggalan. Kreativitasmu akan mencapai puncaknya nih. Perubahan nih, Queen of Wand dan Wheel of Fortune, itu peluang-peluang yang harus kalian ambil. Kreativitas yang benar-benar harus kalian ingat ya. Kiat sukses di tahun naga kayu nomor 1 adalah kreativitas, semangat, dan plan. Kalian bisa tengok Shio Baby di tahun 2024, itu adalah kiat sukses kalian. Di tahun ular kayu, kreativitas, semangat, dan plan itu harus menjadi sebuah keniscayaan. Di tahun ular kayu ada tips lagi untuk memperkuat, yaitu kecepatan, kecermatan, dan realistis. Realistisnya Shio Baby udah punya, cepatnya harus lebih cepat. Cermatnya ini yang berbahaya buat kalian, karena biasanya Shio Baby itu ceroboh ya.
Jadi pergunakan nih peluang yang ada. Kreativitas akan mencapai puncaknya. Kemungkinan akan menghasilkan ide-ide yang brilian. Baik itu di bidang seni, bisnis, terutama hobi kalian ya. Hobi yang harus menjadi concern yang kuat bagi kalian untuk membuat hobi itu menjadi sebuah peluang-peluang keberuntungan. Ingat ya, Sio Baby, keberuntungan itu apa sih? Peluang yang bertemu dengan keputusan kalian dan tindakan kalian, itu baru menjadi sebuah keputusan. Peluang tanpa kalian melakukan apa-apa, akhirnya kalian menyia-nyiakan kesempatan emas. Keberuntungan yang besar yang akan kalian alami bisa membuat peningkatan finansial yang sangat tinggi. Investasi yang mungkin kalian lakukan di tahun-tahun lalu atau beberapa tahun lalu, kongsi dengan teman, usaha bareng, yang sebelumnya mungkin hasilnya kayak gitu aja ya. Tahun ini bisa kalian manfaatkan energi dari temanmu, dari investasimu itu untuk menjadi sebuah yang menguntungkan kalian. Itu memang didorong atau didasari dengan jiwa kemampuan kalian yang tinggi dalam bersosialisasi, mempererat hubungan. Itu kalian banget, Sio Baby banget ya, yang kalian yang memang banyak disukai orang yang bergaul dengan kalian. Bagaimana nggak suka dengan Sio Baby ya? Diajak ke sana oke, diajak ke sini oke, ditipu oke ya. Banyak yang seneng dengan Sio Baby dengan ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan kalian. Jadikan itu menjadi sebuah kekuatan dan peluang bagi kalian. Itu ya. Kemudian kesehatan yang semakin maksimal ya. Di tahun naga banyak Sio Baby yang sakit-sakitan ya. Semoga kalian enggak ya, tapi beberapa walaupun sakitnya ringan-ringan sih. Sio Baby itu orang yang cenderung sehat ya. Sakit-sakit paling flu, pilek, alergi gitu ya. Pinggang, lutut, kaki gitu tuh yang sering-sering karena banyak makan enak ya. Ya Sio Baby, dijaga makan pola hidup sehat kalian ya. Dijaga pola makannya, harus bervariasi, jangan daging-daging melulu, sayur-sayur melulu, kecuali kalian yang cak-cak ya, yang vegan. Yang vegan ya makan sayur terus nggak apa-apa, karena tubuh akan mengimbangi dengan memproduksi hal-hal yang nggak diasup oleh makanan untuk melengkapi kebutuhan menjalankan roda kehidupan, tangan, gigi, kalian semua anggota tubuh lah ya. Itu ya Sio Baby, peluang-peluang banyak berdatangan, terutama dari Lau Panyang, bos perempuan. Akan banyak orang-orang, seorang wanita, baik kalian cowok atau cewek, di tahun ular kayu nanti banyak dewa penolong kalian adalah seorang perempuan, cewek, bos besar wanita. Itu yang akan banyak mendatangkan keberuntungan. Jadi kalau kalian cowok tengah bernegosiasi dengan apa namanya, dengan partner bisnis kalian, dengan seseorang dengan seseorang yang menjadi rekan kerja kalian, bener-bener kalian ngomong tuh sama pasangan kalian, ini tuh partner bisnis ya. Jadi dia nggak ada kesalahpahaman yang membuat kalian bisa berantem. Gitu ya Sio Baby ya, keberuntungan pergunakan sebaik-baiknya. Peluang-peluang jangan sampai hilang. Ingat tuh sekali lagi, keberuntungan adalah peluang yang kalian sambut dengan keputusan dan tindakan kalian. Gitu ya para Sio Baby. Kemudian perubahan-perubahan yang gak terduga itu menjadi sebuah tantangan ya buat kalian ya para Sio Baby ya. Biasanya Sio Baby itu penyuka kestabilan. Dia nggak suka perubahan yang terlalu cepat, nggak menyukai sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Itu yang bisa membuat kalian gagap.
Jadi kalian harus siap untuk menghadapi segala pikiran, menghadapi segala kemungkinan ini dengan pikiran yang terbuka. Apa yang sudah menjadi talenta di dalam kehidupan kalian, pergunakan dengan baik. Out of the box gitu ya. Menerima apa yang masuk dan saring, kemudian keluarkan menjadi otentik kalian. Kemudian keberhasilan, kesuksesan kalian di dalam mewujudkan cita-cita bisa menyebabkan tekanan-tekanan emosi yang tinggi. Nah, ini hati-hati nih. Di tahun naga aja emosi kalian gila-gilaan ya. Di tahun ular sih lebih dingin. Semoga bisa membawa kebaikan. Kalian bisa menjaga, membina, mengelola tepatnya emosional kalian. Baik itu emosi yang buruk maupun emosi yang baik. Emosi yang buruk apa, Mbah? Ambisi, kemarahan, keborosan, keserakahan, itu harus kalian kelola. Terus emosi yang baik apa? Kegembiraan yang terlalu berlebihan nggak boleh ya. Terlalu iba kepada orang lain, nanti kalian akan dimanfaatkan. Jadi ingat nih, kiat sukses di tahun ular kayu: cepat, cermat, dan realistis. Kalau membantu orang pun kalian harus realistis tantangannya. Banyaknya keberhasilanmu akan banyak orang-orang yang mendekati kalian, meminta tolong, dan bisa-bisa memanfaatkan kalian. Apalagi dengan sifat boros kalian yang gila-gilaan. Kalau ada duit ya, apapun mau dibeli. Barang-barang mewah tuh kesukaan Sio Baby banget ya. Duit ya suka banget. Tapi kalau ada makanan enak, barang yang bagus, itu kalap ya, suka kalap Sio Baby ya. Begitu ya Sio Baby. Jadi bagaimana nih tipsnya? Ya manfaatkan kreativitasmu itu untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Kalian mempunyai peluang besar nih. Nih potensi kalian mempunyai peluang besar untuk menciptakan ide-ide yang brilian. Buat perencanaan yang baik tentang penganggaran nih, tentang keuangan nih. Buat rencana keuangan yang matang. Hindari pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Jari dan jempolmu diatur ya Sio Baby ya. Ngaku ya kalian yang jari dan jempolnya nggak bisa berhenti klik-klik itu loh, belanja online ya. Gatal tangannya ya kalau nggak klik-klik barang bagus di marketplace ya. Kemudian ya kalau yang lain-lain sih tetap rendah hati sih Sio Baby punya. Kemudian tetaplah berendah hati, tetaplah menjaga perasaan orang lain. Meskipun kalian udah sukses besar, tetap jaga hubungan baik dengan orang yang berada di sekitarmu. Ingat ya Sio Baby, lakukan olahraga secara teratur, pola hidup sehat harus diperhatikan. Kayaknya di tahun naga beberapa kalian melupakan pola hidup sehat dan hanya menuruti keinginan atau kenikmatan lidahmu. Mbah, jangan bilang cangkemmu ya Mbah. Enggak, ini lidahmu. Enggak bilang cangkemmu kok ya. Mulutmu ya. Gitu ya, itu yang harus kalian hati-hati. Nggak memperhatikan lambung, nggak memperhatikan kebutuhan lemak, protein yang cukup, malah berlebih-lebihan. Itu yang bisa membuat tantangan kalian yang terbesar adalah makanan. Semoga kalian semua para Sio Baby selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.